Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di YouTube channel saya Fitri Humayroh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pendekatan sosiologis pada karya sastra. Sebelum memasuki ke pembahasan, kita harus mengetahui apa itu sosiologi sastra. Sosiologi sastra adalah pendekatan yang bertolak dari orientasi kepada semesta, akan tetapi bisa juga bertolak dari pandangan kepada pengarang serta pembaca. Artinya, segala bentuk kausalitas atau hukum alam yang sudah menjadi formula umum tidak menjadi patokan utama sosiologi sastra. Sosiologi sastra melihat karya sastra dilihat hubungannya dengan kenyataan. Fakta di sini mengandung arti yang cukup luas, yakni segala sesuatu yang berada di luar karya sastra dan yang diacu oleh karya sastra. Sosiologi sastra juga merupakan proses kajian terhadap suatu karya sastra dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemasyarakatannya. Aspek kemasyarakatan itu bisa berkaitan dengan penciptanya, proses sosialnya dalam karya sastra itu, atau karya itu, ataupun pembacanya. Adapun pengertian sosiologi sastra menurut para ahli. Yang pertama, misalnya menurut Ratna tahun 2014, ia mengemukakan bahwa sosiologi sastra adalah analisis karya sastra dalam kaitannya dengan masyarakat. Sedangkan menurut Nur Hafidah dan Sobari tahun 2019 mengatakan bahwa sosiologi sastra itu merupakan alat atau pendekatan untuk menilai perilaku yang berhubungan dengan manusia atau makhluk sosial untuk mengapresiasi sebuah karya yang dilihat dari aspek sosial kehidupan masyarakat. Salah satu sisi kehidupan dari masyarakat adalah kesetaraan gender. Baiklah, selanjutnya menganalisis puisi yang berjudul Syair Orang Lapar, karya Taufik Ismail dengan pendekatan sosiologis. Nah, yang pertama, pada bait pertama ini menandakan tentang dampak sosial kekurangsiapan menghadapi kemarau. Bait pertama ini merupakan aspek sosial suatu desa apabila dilanda kemarau. Dampak sosial yang terjadi apabila terjadinya kemarau adalah dilandanya kelaparan yang menyerang suatu desa. Bait yang berbunyi "Kentang dipanggang kemarau" merupakan simbolik perkebunan yang mana hal tersebut merupakan ciri khas dari desa di mana penghasilan utamanya adalah berkebun. Kemarau yang berkepanjangan bisa menyebabkan sumber pendapatan orang-orang desa menjadi berkurang. Karena kekurangan tersebut dapat menyebabkan orang-orang desa tidak bisa makan hingga akhirnya lapar menyerang desa tersebut. Selanjutnya, lirik Surat Orang Kampungku bisa bermakna sebagai suara-suara keluhan dari orang-orang desa tentang dampak dari adanya kemarau. Hal tersebut berarti orang-orang desa harus jaga-jaga dan bisa mempersiapkan apabila kemarau itu tiba. Karena kemarau bisa berdampak sosial pada kelaparan, karena kebun sebagai sumber penghasilan atau pendapat tidak lagi menghasilkan. Padahal kebun tersebut merupakan satu-satunya sumber mata pencaharian orang desa. Bait pertama dari seorang Taufik Ismail ini menggambarkan orang-orang kelaparan karena dihantam musibah kemarau. Selanjutnya, bait kedua ini menandakan tentang dampak sosial dari kekurangan sarana untuk mengekspresikan suara. Dampak kemarau tentu telah menyebabkan orang-orang desa kelaparan karena kekurangan bahan pokok akibat tidak bisa berbelanja. Keluhan-keluhan tersebut tentu ingin mereka suarakan. Dampak sosial yang muncul akibat hal tersebut adalah rasa frustasi dan ingin mengemis saja karena secara batiniah keluhan-keluhan mereka itu tidak tersampaikan dengan semestinya. Bila hal itu terus berlanjut, maka dampak sosial dari kelaparan adalah mereka bisa saja jadi pengemis karena tuntutan hidup. Secara tidak langsung, kemarau yang berkepanjangan tidak hanya menyebabkan orang-orang lapar secara manusiawi, tapi dampaknya juga akan ke psikologis seseorang. Kondisi tersebut akan menjalar pada anggota keluarga yang lainnya karena mereka merupakan satu bagian anggota keluarga. Selanjutnya, bait terakhir yang merupakan dampak sosial menjadi pemicu sebagai dampak kelaparan, yang disebut juga dengan kematian. Secara tidak langsung, bait ini merupakan bentuk penekanan bahwa kelaparan bisa berujung kematian. Pada lirik Berjajar Masuk Kubur mengindikasikan ajakan secara tersirat bahwa semuanya pasti akan meninggal. Berjajar masuk kubur berarti perihal
meninggal hanya butuh antrian, dan kalau waktunya sudah tiba, itu berarti setiap jiwa pasti akan merasakannya. Bait terakhir tersebut seperti menjelaskan bahwa dampak sosial dari adanya kelaparan bisa menjalar kemana-mana, bahkan hingga kematian. Taufik Ismail ingin mengajak secara tidak langsung untuk memerhatikan mereka yang lapar, karena mereka juga merupakan bagian dari diri kita dalam hidup bermasyarakat. Nah, setelah kita menganalisis puisi tadi, dapat kita simpulkan bahwa Taufik Ismail melalui puisinya ini, Syair Orang Lapar, ingin berpesan pada pembacanya untuk tetap memperdulikan sosial sekitar, terutama mereka yang kekurangan. Orang-orang lapar merupakan salah satu dari simbolik kompleksnya persoalan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, tentunya harus tetap memerhatikan hal-hal tersebut, karena bagaimanapun kita hidup di masyarakat, yang artinya kita juga terlibat di dalam persoalan sosial. Persoalan sosial tersebut mengindikasikan pengalaman yang berbeda dari setiap orangnya. Melalui puisinya ini, Taufik Ismail menyampaikan kegelisahan terhadap sosial yang dia interpretasikannya. Kekurangan pada desa bisa menyebabkan orang-orang desa tidak bisa makan hingga akhirnya lapar menyerang desa tersebut. Dampak sosial yang muncul akibat hal tersebut adalah rasa frustasi dan ingin mengemis saja karena secara batiniah keluhan-keluhan mereka tidak tersampaikan dengan semestinya. Dampak sosial dari adanya kelaparan bisa menjalar kemana-mana, bahkan hingga kematian. Nah, sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fearless.